Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Nah, pada kesempatan hari ini aku mau mensosialisasikan tentang program IM Japan. Jadi di sini saya kasih judul sosialisasi praktek kerja ke Jepang, teman-teman. Ini saya bikinkan slide-nya supaya teman-teman paham akan alur-alurnya, prosesnya seperti apa. Di sini akan saya jelaskan secara detail ya teman-teman. Nah, di sini langsung kita mulai ya teman-teman. Nah, sosialisasi program praktek kerja ke Jepang, kerjasama Kemenaker Trans RI IM Japan. Bingung, pusing, bingung karena susah cari kerja, pusing meskipun sudah bekerja tapi sistemnya outsourcing. Bagaimana gue mikirin masa depan? Hidupin diri sendiri aja sulit. Apalagi kalau punya bini ya. Apa ada solusinya? Program praktek ke Jepang. Kerjasama Kemenaker Trans RI IM Japan. Dasar pelaksanaan Memorandum of Understanding atau MOU antara Ditjen Bina Latas Kemenaker Trans RI dengan IM Japan. Apa itu IM Japan? International Manpower Development of Organization Japan, atau Asosiasi Perusahaan Kecil dan Menengah. Arti praktek kerja di Jepang disebut Technical Intern Training atau Jisusei. Artinya bekerja sambil berlatih, atau menurut undang-undang perburuhan di Jepang. Tujuan praktek kerja di Jepang: A. Menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan teknik di perusahaan kecil dan menengah, kemudian kembali ke tanah air untuk membantu membangun industri di Indonesia. B. Meningkatkan etos kerja, disiplin, dan sikap kerja agar lebih produktif. C. Perluasan lapangan kerja atau usaha mandiri. D. Untuk meningkatkan kesejahteraan peserta. Kondisi praktek kerja di Jepang. 1. Bulan pertama menerima tunjangan 80.000 yen per bulan atau di training center. 2. Bulan kedua sampai dengan bulan ke-24 tahun ke-1 dan 2 menerima uang saku atau gaji minimal 90.000 yen per bulan, dan tahun ketiga menerima uang saku atau gaji minimal 100.000 yen per bulan, atau setelah dikurangi biaya tempat tinggal, listrik, air, dan gas. Jadi semua itu sudah bersih ya teman-teman. 4. Sejak bulan kedua boleh lembur. Mau ngitung duitnya. Tahun pertama 90.000 yen kali 11 bulan sama dengan 990.000 yen. Tahun kedua 90.000 yen kali 12 bulan sama dengan 1.080.000 yen. Tahun ketiga 100.000 yen kali 12 bulan sama dengan 1.200.000 yen. Jumlahnya 3.270.000 yen. Kalau dikalikan kurs sekarang, teman-teman bisa menabung 457.800.000
rupiah, itu kalau tidak lembur ya teman-teman. Perlindungan di Jepang. Selama di Jepang, peserta dilindungi 1. Peraturan tata tertib praktek kerja selama 3 tahun. 2. Asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian akibat hubungan kerja. Kewajiban peserta. 1. Menjaga nama baik bangsa dan negara serta keluarga. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku di Jepang. 3. Menyelesaikan program selama 3 tahun dengan baik. 4. Kembali ke tanah air. Lanjut. Hak peserta. Mendapat fasilitas sesuai ketentuan IM Japan seperti biaya pelatihan tahap 2, transport ke bandara, tiket pesawat, PP dan tunjangan. Mendapat perlindungan asuransi kecuali sakit gigi, sakit bawaan yang diderita sebelum tiba di Jepang. Setelah selesai program, peserta mendapatkan 1. Sertifikat dari JITCO dan IM Japan. Seperti ini ya teman-teman, tapi ini amplopnya doang karena aku melanjutkan program re-entry. 2. Tunjangan dana usaha mandiri sebesar 600.000 yen. Waktu itu aku menerima 78 juta rupiah. 3. Kesempatan wawancara dengan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Jadi teman-teman setelah selesai magang di Jepang, bisa wawancara kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nomor 4. Mendapat dana pensiun atau nengking ya teman-teman, bisa dicairkan sekitar 60 juta. Sanksi bagi yang gagal, balikannya yang tadi ya teman-teman, tidak mendapat tunjangan usaha mandiri sebesar 600.000 yen, tidak mendapat sertifikat dari IM dan JITCO, tidak mendapatkan tiket kembali ke Indonesia. Apakah Anda tertarik? Masa depan cerah dan kesuksesan menanti Anda. Yang dibutuhkan hanya kerja keras, semangat untuk jadi orang sukses. Program ini adalah jembatan menuju sukses. Persyaratan umum. Laki-laki, boleh perempuan sebenarnya. Minimal lulusan SLTA atau sederajat. Umur minimal 20 tahun, maksimal 26 tahun saat mendaftar. Sehat jasmani dan rohani. Mendapat izin dari orang tua atau wali. Proses menuju Jepang. 1. Lulus seleksi. 2. Lulus medical check up. 3. Lulus pelatihan tahap 1. Keempat, lulus pelatihan tahap kedua. Next. Jadi ini adalah skemanya teman-teman yang harus teman-teman lalui untuk sampai di Jepang. Apakah rumit? Enggak. Buktinya saya bisa sampai di sini. Tetap optimis dan semangat ya. Jadi proses seleksinya seperti ini ya teman-teman. Pertama, pemeriksaan administrasi. Setelah itu kesemaptaan. Setelah itu ada tes matematika 5 menit 10 soal. Tes ketahanan fisik, ada lari, push up, dan sit up. Wawancara bahasa Jepang, ini juga ada teman-teman. Medical check up, pelatihan, berangkat ke Jepang, dan seluruh tahapan berlaku sistem gugur teman-teman. Oke, next. Persyaratan administrasinya, surat lamaran, KTP dan kartu keluarga, serta berdomisili 2 tahun di tempat seleksi, SKCK, AK1 atau kartu kuning, ijazah SD, sampai dengan terakhir, sertifikat latihan 220 jam bagi lulusan non-teknik. Ini maksudnya
jika teman-teman SLTA itu wajib kursus teknik seperti misal kursus bengkel motor seperti itu, nanti ada sertifikatnya, itu menjadi syarat wajib. Yang terakhir, surat keterangan sehat untuk mengikuti seleksi dari dokter. Next, kesemaptaan tubuh. Jadi yang diteskan itu tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan minimal 50 kg. Tidak ada cacat tubuh, tato, bekas tato, bekas tindik, patah tulang atau bekas patah tulang, tuli, hernia, penyakit kulit, kaki, sember, diskusi organ tubuh, buta warna, mata minus, silinder, bekas operasi, kecelakaan, luka bakar, usus buntu kurang lebih 1 tahun karena penyakit, gigi palsu, dan estetika. Nah, ini untuk tes matematika. 1. Penambahan, pengurahan, perkalian, dan pembagian, termasuk pecahan dan desimal berjumlah 10 soal, waktu tes 5 menit. Untuk mendapatkan lulus minimal menjawab benar 7 soal. Nah, ini contoh tesnya teman-teman. Nah, ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Sekarang next dulu, ketahanan fisik. Jadi ini bagian dari tes. Jadi lari nonstop 3 km, batas waktu maksimal 15 menit. Ini juga sistemnya gugur teman-teman. Yang kedua adalah push up minimal 35 kali. Semisal teman-teman hanya 34 kali juga gagal, gugur ya. Dan yang terakhir adalah sit up minimal 25 kali. Oke, sekarang next, bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang juga ada tesnya. Nanti kita belajar sama-sama. Ikuti channel ini, nanti akan saya berikan tata cara dalam belajar sukses sampai di Jepang ya teman-teman. Hiragana menulis 45 soal dan pilihan 50 soal. Katakana menulis 45 soal dan pilihan 50 soal. Kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kosakata. Tata bahasa level 4. Setiap materi peserta harus dapat mengerjakan minimal 80%. Nanti akan saya coba. Teman-teman, kita bantu belajar sama ya, supaya bisa melewati semua ini. So, ikuti channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, next. Wawancara. Untuk melihat langsung performance sikap perilaku, jadi teman-teman harus jangan grogi ya. Misal ditanya tujuan kamu magang di Jepang ngapain, tuh semisal itu salah satu wawancara ya. Jangan mencari uang. Kalau teman-teman jawab cara apa mencari uang, langsung gugur teman-teman ya. Contohnya adalah mempelajari etos kerja orang Jepang dalam bekerja, dan sebagainya. Nanti kita bahas lagi. Latar belakang keluarga, pemahaman program. Jadi apa yang saya sebutkan tadi itu masuk dalam tes wawancara teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan ini sangat berpengaruh dalam seleksi di IM Japan. Kemampuan verbal dan kemampuan wawasan. Kemampuan wawasan itu ya, sekarang presidennya siapa? Kalau nggak tahu kan kebangetan. Contohnya seperti itu. Tes kesehatan. Tes kesehatan atau medical test digunakan untuk mengetahui kelayakan kesehatan peserta dalam mengikuti program pemagangan dengan mempertimbangkan segala perbedaan kondisi alam. Medical test dilaksanakan di daerah oleh dokter, rumah sakit, atau laboratorium dengan persetujuan dari tim pusat. Biaya yang diperlukan peserta selama proses seleksi: pelatihan praseleksi, medical check up, pembuatan paspor, biaya hidup di pelatihan tahap 1, transport ke tempat pelatihan tahap 2, visa dan airport, biaya hidup awal 10.000 yen untuk keperluan pribadi di Jepang, biaya-biaya lain untuk keperluan pribadi. Nah di pembahasan ini sudah saya bikinkan video ya,
nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi biayanya berapa itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, next. Ini apa ya? Pelatihan bentar teman-teman, malah error. Jadi selanjutnya adalah pelatihan pra pemberangkatan tahap 1. Pelatihan pra pemberangkatan tahap 1. Selama 2 bulan 10 hari di daerah. Jadi untuk tahap 1 itu lamanya adalah 2 bulan 10 hari di daerah ya teman-teman. Sebelum masuk pelatihan ke tahap 1, peserta sudah mempunyai paspor 5 tahun. Jadi sebelum teman-teman memasuki ke pelatihan 1, teman-teman harus mempunyai paspor yang lamanya 5 tahun. Mempelajari tata bahasa Jepang, budaya, dan FMD. Jadi meliputi ini nanti di pelatihan tahap 1 ya. Menggunakan sistem gugur melalui evaluasi 1 setelah 1 bulan. Nilai bahasa rata-rata minimal 75, evaluasi 2 setelah 1,5 bulan. Nilai bahasa rata-rata minimal 75. Evaluasi 3 setelah 2 bulan. Peserta yang dinilai bahasa rata-rata di bawah 75 mengulang tahap 1. Ini seperti aku. Dulu aku mengulang tahap 1 karena Nihongo Baka. Nanti kita akan belajar bareng ya teman-teman, apa yang sudah saya lalui tahun lalu ini. Nah, terus ini untuk pelatihan pra pemberangkatan tahap 2 itu selama 2 bulan di pusat atau CFS Bekasi. Ini bisa di Bekasi, bisa juga di Lembang ya teman-teman. Lulus medical check up ulang, mempelajari bahasa Jepang, budaya Jepang, pemeliharaan fisik, mental, disiplin, FMD. Peserta dapat diberangkatkan atau lulus apabila bahasa Jepang setara level 3, budaya Jepang minimal 90%, ketahanan fisik minimal setara saat seleksi, jika baik tidak melakukan pelanggaran berat, lulus medical check up sebelum keberangkatan, mengurusan dokumen keberangkatan di Jepang. Jadi nanti ada medical lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah berangkat ke Jepang teman-teman, seperti saya ya. Semangat ya. Sekian, terima kasih. Nah, oke teman-teman, jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Semoga teman-teman diberi kelancaran semua yang akan ke Jepang ya, sehingga bisa membantu keluarga tercinta. Oke, ikuti channel ini terus karena saya akan memberikan ilmu wawasan yang saya punya dan kita akan belajar bareng-bareng. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.